Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas info Tokusatsu dan pastinya di top list kita ya, di Link Satsu episode 644. Yes, kali ini kita bahas teman untuk extra final form atau form di movie ya, eksklusif ini di list yang saat ini itu kita akan masukin para Rewa Rider ya teman ya, dari Zero One sampai Gabu. Loh, kok Gabu masuk di sini? Nah, jadi kenapa Gabu masuk teman? Nanti saya akan bahas ya teman untuk listnya. Oke, kalian perhatiin aja teman, siapa yang nomor 3 teratas? Oke, let's go. Di nomor 7 kita punya Kamen Rider Igarashi yang muncul di Kamen Rider Revised Battle Familia ya teman. Jadi form 1 ini bisa ya masuk ke nomor 7. Ya mungkin banyak yang bilang wah ini pasti karena warnanya nih ya kan. Ya itu salah satunya sih ya. Cuman ya bukan cuman itu aja ya teman ya. Desainnya itu sebenarnya bisa bagus banget ya kalau misalkan warnanya tuh tidak wow gitu ya, maksudnya warna suite-nya Revice mungkin bisa diubah sedikit lah gitu ya, nggak harus pakai basic form ditambah armor dan selendangnya itu ya teman ya. Jadi pastinya kan untuk yang satu ini tuh kayak campuran ya teman, atau fusion dari Kamen Rider Live atau Evil dan juga Kamen Rider Chan ya teman ya. Dari Sankyodai ini ya teman, si Igarashi Pesodara ini itu juga pastinya dalam masalah gitu ya. Terus prosesnya itu juga banyak yang wadidaw ya, ini kayaknya bilang Christopher Nolan pun tidak terfikirkan ya untuk memunculkan proses ini, karena pasalnya untuk prosesnya ini muncul ya, ini suatu entitas atau mungkin persona ya, kita benar itu persona itu dari si ibunya ya kan, si Yuki Igarashi out of nowhere ya kan, tiba-tiba muncul ya. Dan kalian tahu itu di menit berapa teman? Menit 20 ya. Menit 20 itu pastinya udah muncul prosesnya ya teman ya. Mereka lagi lawan para apa namanya evil-evilnya gitu ya. Dan juga kan itu di menit 24 ya. Mereka langsung dapat formnya ya teman. Jadi salah satu debut tercepat ya teman ya. Dan juga paling sedikit untuk kemunculannya, nggak ada pakai-pakai lagi itu ya. Malahan untuk pada actionnya tuh ya, actionnya jempolan ya temen ya. Untuk movie-nya si Revice tuh memang actionnya jempolan, action human form. Terus juga battle-battlenya itu juga bagus ya temen ya. Apalagi kayak dari Sakura, Daiji dan bapaknya itu juga kan team up ya teman ya, lawan si siapa namanya, Kamen Rider Daimon ya. Jadi pastinya juga sangat menarik lah teman, kalau misalkan desainnya dipoles dikit aja ya, ini kini bisa bagus ya teman ya, kayak si Kamen Rider Revice Thunder Girl tuh ya. Bisa kok bagus ya teman, cuman ya. Di nomor 6 kita punya Kamen Rider Kids Oneness. Loh, kok masuk ke nomor 6 bang? Nah, jadi ini juga pastinya kalian terkejut ya teman, dan mungkin buat yang udah lihat awalnya itu juga pastinya kan tidak terkejut lagi kalau misalkan ini tuh masuk ke nomor 6 ya. Jadi Kids Oneness ini ya, itu kan pastinya menggunakan kekuatan ya teman, dari Oneness Buckle dan juga kekuatan kartu ya teman ya. Dan memang penggunaan kartu itu juga tidak ada scene apa ya, scene pembukaannya kan ya, kayak itu kan dikasih kekuatannya tuh kayak apa ya, kekuatan Oneness sama kekuatan kartunya itu ya kan, kita nggak tahu tuh ini kartu kok bisa berhubungan sama si dewanya, ini kok bisa teresonasi gitu ya kan ya. Kan ridernya bukan rider dari Gates bang ya kan, kayak Gacher itu kan ya ridernya tuh cameo doang bang. Nah itu pastinya kan yang menjadi pertanyaan juga gitu ya, soalnya kekuatan Oneness itu kan cuma bakalnya aja nih kayaknya, terus ditambah kartu Oneness-nya itu ya, itu jadinya muncul lah termnya untuk form yang satu ini. Dan kalau dari visualnya ya jujur lebih mending lah termnya, karena ini kan menggunakan Gates 9 kan ya, base nya itu masih Gates 9, cuman diubah armornya aja ya termnya. Jadi untuk bagian buletannya itu masih ada ya teman, jadi itu ya mungkin banyak bilang kayak nyegel sesuatu itu ya kan di tubuhnya ya kan, jadi kayak segel Naruto gitu ya. Terus juga ini kan armornya kan kayak, untung aja ya teman ini nggak betul-betul dibikin logo banget lah teman, jadi kayak dibikin relik mungkin ya, atau kayak puzzle gitu lah teman ya. Jadi kayak misalnya ada kepingan-kepingan gitu yang dari armornya,
sampai ke tangan juga ada ya temennya. Jadi juga bagian helmet yang warna-warni RGB itu juga sebenarnya masih cukup oke sih ya. Cuman jadinya kayak buset, ini jadinya kayak warna-warni juga ya temennya. Tapi ya dinetralkan dengan suit putih ini tetap oke lah ya temennya. Apalagi lawannya kan si Cross Gates ya temennya. Villainnya juga aduhai sangatlah luar biasa ya teman. Bukan keren malah ya, tapi lawak banget ya untuk cross gates-nya ya teman. Tapi untung aja si Wands ini rezekinya keren ya teman ya, apalagi sampai bentaranya hancur tuh ya. Itu best moment ya, salah satu best moment yang ada di movie Gates yang for Ace itu ya teman ya. Jadi sangat menarik. Untuk nomor 5 kita langsung teman untuk Kamen Rider Miracle Gachar ya teman ya. Nah ini dia ya, salah satu movie form yang juga bisa bilang juga cukup menarik ya teman ya, karena ini juga seperti menggunakan kekuatan Miracle Gigaliner ya teman. Maksudnya Gigaliner sama apa namanya, kekuatan ini ya, Hopper one on one ya. Jadi pastinya juga untuk di movie ini ada dua ya teman ya. Jadi bukan Miracle Gachar aja teman ya. Jadi saya akan bahas juga untuk list berikutnya. Jadi pastinya untuk Miracle Gachar ini simple ya, dan juga kekuatannya cukup bagus lah ya teman ya. Dia pakai kekuatan kereta api itu pas final battle oke lah ya teman ya. Apalagi juga bagian dia narik keretanya buat di pull up ya teman ya, atau mungkin menahan keretanya kan biar nggak dia apa sama si King Hades-nya itu ya teman ya. Kan dibantu sama Jado sama si Shining Gachar itu ya teman ya. Jadi pastinya juga ya oke lah ya teman ya. Dan ini kan kayak apa ya, kesana tuh jadi kayak lebih shining gitu ya, lebih miracle, dan juga ada X-nya gitu ya teman. Jadi lebih premium aja lah temannya untuk si gacharnya ini kan ya, karena ini kan juga lebih banyak ornamen panah-panahnya gitu ya, dan juga detail-detailnya juga lumayan lah ya teman ya. Dan kalau misalkan dilihat atau disandingkan dengan si Rainbow Gachar juga ya lebih bagusan Miracle Gachar sih ya. Maksudnya kalau Rainbow Gachar itu pundaknya gede banget ya teman, kayak gimana tuh ketutup mungkin ya. Kalau misalkan lihat samping ya kan, lihat samping harus noleh dulu ya teman ya, nggak maksudnya tuh kayak puter badan ke kanan ke kiri gitu ya, nggak bisa kayak noleh gitu ya. Jadi ketutupan sama armor bahunya sih ya, cuman ya tetap masih bisa dilihat lah ya teman ya, karena kan ini bagaimanapun juga untuk armor satu ini pun juga tetap keren ya teman ya. Apalagi pas bagian dia lagi pada kick bareng si ini ya, Shining Gachar Daybreak ini juga bagus ya. Dan juga kita langsung teman untuk nomor 4 ya, di sini ada Shining Gachar Daybreak. Jadi pasti akan untuk nomor 5 ada Miracle Gachar, nomor 4 ada Shining Gachar Daybreak ya. Dan kenapa Shining Gachar Daybreak ini tuh lebih mending ya, atau lebih baik daripada Miracle Gachar? Karena ini adalah movie-nya Gachar Daybreak ya guys. Kalau kalian sadar judulnya kan The Future Daybreak, jadi judulnya sendiri aja udah fokuskan ya ke karakter Daybreak ini gitu ya. Jadi kita juga udah bisa dapet ceritanya tuh, oh ini ceritanya masa lalu dari Daybreak nih, atau masa depan ya. Jadi bagaimanapun juga temanya kan post apokalips gitu ya temennya. Jadi lebih ke bagaimana mendapat kekuatan matahari dan juga kekuatan dari Shining Gachar Daybreak ini, itu juga bagus ya temennya. Karena pesimisnya apa ya, keinginan dari si siapa namanya, Hotaru Ichinose yang ini ya, Shining Gachar Daybreak ini, itu juga tetap eksekusinya oke ya teman. Apalagi di sini juga ketambahan satu support lagi ya teman ya, yang memang di final battle di sini Kamada Machido itu berperan sangat penting ya teman ya, karena ini yang menjadi incaran awal dari si musuh utama kita yang ada di seriesnya ya teman, yaitu si Gurion. Ya mana juga kan si Hotaru Ichinose masa kini ya teman ya, dan juga masa depan itu memang dipastikan ya teman, di masa depan itu bakalan musnah gitu ya, karena semua kekuatan itu bakalan diambil oleh Gurion. Semua yang udah ada di dunia itu bakalan dijadikan emas sama Gurion itu ya teman ya. Makanya memang untuk si Hotaru Ichinose yang masa depan itu berusaha untuk menutupi keburukan itu ya teman, karena memang prediksinya itu juga memang bakalan sangat susah lah temennya kalau misalkan tidak diatasi juga. Jadi untuk form-form ini juga ya tetap oke lah ya temen ya, eksisnya itu juga bagus, armornya juga oke ya temen tuh, kayak armornya matahari itu juga jubahnya tuh kayak jubah ungu gitu ya temen, detailnya oke lah ya temen, detail jubah yang belakang itu ya. Jadi
keinget rambutnya Majido ya teman ya. Soalnya kalau Majido kan dia ada rambut ya teman, dan kalau ditanya yang female rider mana kalau pakai ada aksen rambutnya paling cocok itu di mana? Kamen Rider Majido ya teman. Kenapa nggak Jen ya kan? Karena kurang cocok ya temannya, bukan kurang cocok, malahan jadi kayak masih bocil ya temannya. Walaupun Majido juga kayak anak-anak ya kan posternya ya. Terus juga kalau untuk si Gadget Debug ini pun memang bagus juga ya teman secara karakter ya. Jadi kita lihat nanti ya untuk bentukan lainnya di project-project lainnya, oke? Nah, berikutnya nih ya untuk top 3 kita masuk aja teman ke Kamen Rider Saber Emotional Dragon ya. Ini jujur salah satu form kesatria yang kesatria banget ya teman ya. Jadi ibarat tuh kalau misalkan formnya itu disandingkan dengan lain itu, ini tuh keren banget asli ya. Soalnya ini kan juga debut di movie yang durasinya bentar banget ya teman, kayak sekitar satu episode kemarin ya teman ya, satu episode ditambah director's cut tuh kan, yang itu mana juga memang untuk penggantinya dari movie-nya dari Kira Major kalau salah ya, soalnya kan itu kan lagi pandemi gitu ya, jadi movie Super Sentai sama Kamen Rider itu diganti dengan Kamen Rider Winter 2 movie ya teman, yang harusnya Saber itu bisa 1 jam ya, atau misalkan berapa ya 30-40 menit lah gitu ya, jadinya cuma 20 menit aja ya teman ya. Jadi kita juga lihat kan bagaimana untuk kekuatan dari Saber Emotional Dragon ini itu menggunakan kekuatan 3 naga ya teman, yaitu Brave Dragon, terus juga ini kayak Yuki Mono Hokori Takagi, dan tengahnya lupa ya teman ya. Pokoknya ada 3 representasi kekuatan kayak keberanian, keadilan, dan juga ketegasan ya mungkin ya. Jadi itu juga akan bagus, apalagi debutnya di malam hari ditambah api-api. Pedangnya juga kalau kalian lihat di Viennese Scenes itu memang dibikin berapi-api ya teman ya. Jadi salah satu yang kerennya di momen Toma itu yaitu dia nge-segel si Falchion itu ya teman ya. Kan Falchion ini kan ridernya abadi ya teman ya. Jadi nggak bisa dikalahkan atau diledakkan lah teman ya. Jadi memang harus disegel karena kekuatan abadi dari Eternal Phoenix itu memang sangatlah luar biasa kuat ya teman ya. Jadi memang harus ada penangkalnya ini dari Saber Emotional Dragon ini. BTW juga dia pakai perisainya itu kan memang repaint dari Forze Armor ya teman ya. Maksudnya Forze States ya, yang dia tuh pakai shield States, dan juga ini menjadi salah satu repaint pertama ya kalau salah ya, repaint pertama dari Forze itu ya kalau salah ya. Terus juga lanjut lagi ke Gits ya kan, dan juga lanjut lagi ke bukan ke From di Gabu ya teman, enggak, itu beda ya teman ya. Itu malahan kalau di Kranto dia pakai Apple Ridersnya dari Gaim tuh ya. Dan juga sempat muncul lagi teman di episode 35 dari Kamen Rider Saber ya teman, salah satu episode yang cukup disorot ya teman ya, karena terlalu banyak yang dipaksakan ya. Dan juga salah satu momen epicnya ada di situ ya, kalian cek aja ya teman, momen epicnya di episode 35 itu apa aja ya teman ya. Apa perlu dibahas nih ya kan, momen-momen yang ada di episode 30-an ya kan. Kayaknya sih nggak usah lah ya teman, atau kalian mau juga ya komen aja ya teman ya. BTW juga ini kan memang wah look saja udah keren kan, apalagi ada tuh ya Saber Ultimate Bahamut, wah itu lebih keren lagi ya teman ya. Itu form yang setara final form down ya teman, karena berwarna dragon hitamnya tuh kayak wow, keren, apalagi ini ya teman ya, ini aja udah kayak kesatria banget gitu ya. Oke, lanjut teman untuk top 2 kita punya Kamen Rider Zero One Hell Racing Hoppa. Yes, ini kenapa tidak masuk nomor 1, karena ini bisa dibilang ya ini top 2 aja udah oke lah ya teman ya, karena ini juga menjadi bentuk amarah dari si kekuatan Hopper One ini kan, dan juga dari Arutone kan ya, dimana juga untuk di sini dia seperti melihat melisnya ya kan ada kekuatan dari Arc One itu kan ya, kekuatan Arc dan juga kekuatan dari Zeya itu ya teman ya. Dan kenapa bisa sampai ke titik Hell ya, neraka ya, Hell Rising Hopper, karena ini juga memang menjadi kayak form berserknya ya teman ya, extra final form yang berserk. Jadi Arc One aja yang udah kayak extra final form, ini bisa dibilang final form ya sorry ya, ini bisa dibilang juga lebih gila lagi ya teman ya, karena ini udah setara kekuatan atomik ya teman ya. Jadi lebih ke arah kayak dia tuh radiusnya lebih gila, kekuatannya lebih sangar, dan juga bisa membuat tempatnya itu tempat battlenya dari tempat neraka gitu ya teman ya. Kan itu kan sempat muncul di
kayak katedral dulu ya temennya, atau di tempat gereja dulu gitu ya. Jadi dia kan dulunya di situ terus berpindah kan sama si Eden itu ya teman, dan juga salah satu movie terbaik ya teman ya. Kalian cek aja ya teman ya. Untuk rider-ridernya mungkin saya akan coba bahas juga ya teman, untuk movie-movie villain rider ya teman, karena untuk villain ridernya ini kayaknya bisa kita bahas ya teman ya, soalnya kan nanti di episode 4445 GAP kan itu langsung nyambung gitu ya. Jadi kita akan coba lihat teman ya untuk listnya itu seperti apa. Dan juga untuk yang seperti ini itu udah sangat keren ya teman. Jadi bagaimana pengorbanan dari Izu bahkan ya, yang memang jauh lebih wow. Dan juga bagaimana untuk sesuatu hal yang udah dikorbankan, yang udah betul-betul diwariskan juga gitu ya. Jadi Disney juga kayak wow, sangar sekali ya teman ya, udah kayak betul-betul dingin gitu ya. Apalagi juga pas dia lawan si Eden tuh kayak betul-betul dengan penuh teriakan ya teman, kayak teriakan itu bukan amarah tapi kesakitan ya teman ya, karena saking kuatnya dan saking menyiksanya dengan kekuatan hell ya, neraka itu aja udah betul-betul menggambarkan bagaimana sakitnya kekuatan dari Hell Rising Hopper ini ya teman ya. Jadi ini juga betul-betul membuat Aruto itu betul-betul wah, rampage mode-nya teraktivasi ya teman ya. Jadi kayak redemption-nya itu juga betul-betul ngeri ya teman nih. Ini aja photoshoot itu udah betul-betul dibikin ngeri ya teman. Jadi gila coy, ini aja kayak buset, sangat banget coy. Form-form dari Caesar White-nya itu keren-keren asli ya. Langsung ya teman, kita masuk ke nomor 1 ya teman. Jadi ini belum debut ya temannya, nanti kita akan coba bahas lebih. Yang biasanya kalau pas debut itu jauh lebih menarik ya. Jadi ini dari visual, dan ini sih kayaknya bahkan jadi final form atau extra final form terbaik ya teman ya. Jadi untuk nomor 1 ada Commander Gabu Hexenheim form ya. Ini jujur ya, keren banget bro, gila. Ini banyak yang bilang ini kayak granutnya Shoma gitu ya. Kalau misalkan Shoma mau jadi granut ya jadi Gabu Hexenheim aja ya teman ya, karena formnya aja itu udah menggambarkan Shoma yang jadi granut ya teman, tanpa dia harus jadi monster mengerikan kayak Taurin gitu ya. Yang di movie-nya Gav kan belum tayang ya teman, itu kan incoming nanti ya. Jadi Gav Hexenheim ini tuh dengan desainnya juga yang mirip banget kayak Prime Rogue ya kan, di Commander Build gitu ya. Jadi ini juga betul-betul wow gitu ya. Apalagi juga Disney kan kayak lebih apa ya, siklus nih kayak bisa tuh kayak si Vice ya teman ya, warna biru menyala gini ya teman ya. Jadi dikasih apa namanya, kristal-kristal detail di kepalanya tuh juga keren. Terus juga ini di bagian telinganya atau kupingnya itu ya kan dibikin motifnya juga bagus banget detailnya ya. Jadi ini juga kayak detailnya apa namanya, bitergaf baki-baki stick ya teman ya. Soalnya kayak lebih ada apa ya, kayak tali-tali atau yang motifnya tuh yang rumit gitu ya, tapi tetap keren ya teman, kayak armor jirah besi gitu ya teman. Tuh ada kristalnya juga ya teman ya. Itu memang banyak semua rider itu punya kristalnya juga ya teman, nggak tahu tuh buat apa ya. Jadi ini juga yang betul-betul bagus ya teman. Jadi detailnya ini saya belum bahas ya teman pas pembahasan form ini ya. Jadi ini juga bagus. Terus juga dipakai Castle Kuchisuk ini sementara aja ya teman ya. Jadi kalau udah muncul movie-nya kita akan bahas secepatnya, oke? Dan juga pastinya untuk dari ini kan repaint-nya tuh dari kalau salah ini ya Land Dragon dari Wizard ya, kalau salah ya. Jadi ini dia masih pakai bitter Gav ya pedangnya itu, tapi di repaint ya teman ya. Jadi kenapa pakai pedangnya bitter Gav, nggak pakai yang punya si Shoma aja gitu ya? Karena gabungnya itu beda ya teman ya. Loh, kalau gabungnya beda ya kan harusnya kan yang di sebenarnya itu dibikin beda dong ya kan ya, harusnya dibikin lebih mantep dong, lebih ngeri dong ya kan. Nah itu ya kan ya, soalnya dia ini kan half human half granut ya teman, nanti dia juga bisa menggunakan kekuatan Kochiso. Nah kenapa dia bisa pakai kekuatan Peter Gabo yang dimana itu kekuatan pedangnya itu ya teman, ini ibaratnya ya teman ya, soalnya kan masih menggunakan DNA yang sama ya kan, pas si Suga tuh buat si Peter Gabo ya kan, yaitu dari rambutnya gitu ya, rambutnya Shoma, dan juga disalurkan ke dalam pedang ini gitu ya. Jadi pastinya wujudnya tuh juga mirip sekali dengan si Peter Gabo ya. Dan saya yakin juga ya temennya bagaimana debut nanti pasti bakalan epic ya. Soalnya ini kan langsung debutnya tuh betul-betul kayak mirip kita lihat episode saat bukan cameo-nya Gabu di movie Gacor ya teman, kan ini kayak di gedung-gedung gitu ya teman, mirip banget ya. Soalnya kan kayak betul-betul tribunnya ke sana juga sih. Oke teman, di pembahas kita untuk episode kali ini teman, dan upcoming ya teman, untuk pembahasan berikutnya adalah villain movie dari Kamen Rider ya teman, untuk di rewatch aja ya teman ya. Soalnya kalau untuk
bedakan ya teman, villain di movie form sama final boss di series ya teman ya, itu pastinya berbeda kecuali satu ya kan, tadi kita bahas ada satu yang di series sama di movie-nya tuh sama ya teman, tadi kita bahas ya kan. Dan juga kalau kalian lihat teman, ini bagaimana castle Godzilla tuh juga betul-betul gede banget ya teman, kayak di sana tuh ini kayak caking ya teman ya, jadi betul-betul bagus banget detailnya. Dan seperti itu teman, untuk membahas kita di next episode ya teman, jadi ini bakalan wow sekali ya teman untuk movie-nya ya, oke? Seperti itu teman, goodbye.